Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Matematika bersama saya Arif Bima Johan. Proses formulasi strategi berakhir ketika perusahaan atau eksekutif perusahaan telah memilih strategi apa yang akan diterapkan oleh perusahaan. Nah, perlu saya berikan penekanan di dalam memilih salah satu strategi ini, bahwa ini adalah keputusan yang sangat krusial karena menyangkut dengan aspek-aspek detail implementasi yang terkait dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan harus memilih salah satu atau kombinasi dari strategi yang dapat memberikan manfaat paling besar bagi perusahaan. Nah, secara bersamaan perusahaan juga harus memperhatikan apakah strategi yang dipilih ini dapat dieksekusi dengan baik. Apakah perusahaan akan mampu menyediakan atau mencari sumber daya atau membangun sumber daya yang dianggap cocok untuk strategi yang dipilih ini. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam stage yang kedua, yaitu strategic implementation. Banyak orang yang juga mengasosiasikan proses ini dengan terminologi the action stage, saatnya untuk beraksi. Tapi dalam strategic implementation ini ada banyak desain teknis yang perlu disusun. Prinsipnya adalah desain tersebut disusun untuk mensupport apa pilihan strategi yang sudah diputuskan pada tahap formulasi. Ada beberapa aktivitas di sini yang perlu diperhatikan. Pertama, kita sudah punya long term objective. Lalu di dalam implementasi kita harus menyusun short term objective. Jadi ingat ya, para pakar di strategic management mengklasifikasikan bahwa short term objective atau lebih banyak dikenal dengan istilah annual objective atau tujuan tahunan, itu adalah bagian dari implementasi. Karena sifatnya yang detail dan time horizonnya yang pendek. Jadi ada short term objective yang harus disusun, annual objective yang harus disusun. Bisa 1 tahun, bisa kuartalan, bisa bulanan, bahkan mungkin saja bisa dalam bentuk harian. Nah, ini di aspek implementasi. Jadi kita bermain dengan sesuatu yang sangat detail. Kedua, perusahaan harus mampu untuk menyusun struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan strategi tadi. Jadi, apakah perusahaan akan menggunakan divisional structure atau matrix structure? Ini diputuskan di sini. Selain menentukan struktur organisasi yang optimal, perusahaan juga harus memutuskan untuk membangun budaya seperti apa yang dapat mendukung pelaksanaan strategi dan pencapaian tujuan organisasi. Nah, budaya di sini maksudnya adalah kebiasaan kerja, budaya kerja. Kebiasaan seperti apa yang harus dimiliki oleh perusahaan sehingga pencapaian tujuan bisa dilaksanakan dengan lebih cepat. Selanjutnya, aspek yang juga perlu diperhatikan di dalam implementasi adalah menyusun policy atau regulasi atau aturan. Dapatlah dikatakan ini sebagai aturan main di dalam bekerja. Nah, disinilah diperlukan detail-detail batasan-batasan seseorang dapat melakukan apa pada otoritasnya sebagai apa, kemudian kepada siapa dia melapor, apa yang harus dia lakukan ketika terjadi satu kasus tertentu, maka harus ada policy. Saya kasih contoh. Perbankan dapat membuat regulasi di mana pencairan kredit maksimal yang bisa dilakukan oleh seorang kepala cabang itu sebesar 10 miliar misalnya. Nah, ketika kredit diajukan itu lebih dari 10 miliar, maka kasus tersebut sudah berada di luar wewenangnya. Nah, ini harus diatur di awal, regulasi seperti ini. Nah, banyak perusahaan yang menyebut istilah ini dengan
terminologi SOP, Standard Operating Procedure. Jadi ada prosedur standarnya. Itu salah satu bentuk dari policy. Nah, sehingga semua orang dapat bekerja di dalam batasan kepastian yang jelas. Jelas otoritasnya sampai mana, jelas apa yang dia lakukan, dan jelas apa yang perlu dia lakukan ketika sesuatu terjadi di luar batasan otoritasnya. Itu policy. Selanjutnya, yang juga masuk ke dalam aspek implementasi adalah menyusun kompensasi dan menghubungkan kompensasi tersebut dengan pencapaian tujuan perusahaan. Nah, ini juga adalah aspek yang sangat detail. Seperti apa kompensasi yang harus disusun oleh perusahaan, selain itu dapat mencapai tujuannya pada saat bersamaan juga bisa sebagai alat motivasi karyawan. Nah, tentu aspek selanjutnya juga masuk ya, bagaimana pendekatan organisasi dalam memotivasi karyawannya. Yang masuk juga ke dalam aspek implementasi adalah perusahaan harus merumuskan pendekatan kepemimpinan organisasi seperti apa. Bukan kepemimpinan individual ya, tapi kepemimpinan organisasi secara umum. Leader-leader di dalam perusahaan tadi bertindak seperti apa, garis besarnya. Walaupun nanti tentu ada personal style of leadership, tapi secara umum pemimpin di dalam perusahaan tersebut memiliki pendekatan memimpin seperti apa. Para pakar banyak mengatakan bahwa stage implementasi sering dianggap sebagai stage yang paling sulit. Terdapat beberapa alasan. Pertama, karena dibutuhkan personal komitmen di sini. Jadi komitmen dari eksekutif sampai ke level bawah organisasi. Yang kedua, ini juga semakin sulit karena merupakan stage di mana perusahaan harus mampu untuk memobilisasi seluruh sumber daya dan termasuk sumber daya manusia di dalam perusahaan untuk mencapai satu tujuan bersama. Sehingga selain dibutuhkan komitmen tadi, juga dibutuhkan disiplin yang tinggi untuk memobilisasi ribuan orang. Coba Anda bayangkan satu perusahaan yang memiliki ribuan karyawan, bahkan puluhan ribu karyawan. Bagaimana eksekutif dapat memobilisasi semuanya agar berada pada satu garis tujuan yang sama. Nah, di stage ini juga ada personal sacrifice. Maksudnya adalah ada aspek-aspek yang bersifat fungsional, paradigm, seperti yang kita jelaskan pada pertemuan The Essence of Strategic Management. Ada cara berpikir ala silo atau silo mentality yang kemudian harus kita korbankan untuk mencapai tujuan bersama dan tujuan yang lebih besar. Misalnya orang-orang pada bidang marketing harus rela untuk memangkas biaya advertising yang tinggi agar sumber daya yang tersisa dapat digunakan untuk melakukan riset terhadap kemungkinan peluncuran produk-produk baru. Nah, di sana ada divisional sacrifice, termasuk juga personal sacrifice dari karyawan-karyawan yang berada pada divisi marketing tersebut. Nah, implementasi strategi yang sukses itu membutuhkan kemampuan manajer untuk memotivasi karyawannya dan juga kemampuan manajer untuk mengarahkan karyawannya pada satu tujuan yang sama. Nah, kita menyebut ini dengan istilah leadership competence. Sehingga kemampuan individual leadership akan sangat teruji atau akan diuji pada stage implementasi. Beda dengan strategic leadership ya. Strategic leadership cenderung, walaupun juga banyak di area implementasi, tapi cenderung bermain pada area formulasi. Tapi individual leadership akan sangat berperan pada stage implementasi. Individual leadership dapat juga diartikan bagaimana hubungan leader-member exchange di dalam day-to-day activity. Level keterlibatan antara formulasi dan implementasi juga berbeda.
Pada fase formulasi, cenderung yang terlibat adalah eksekutif tingkat atas. Mungkin ada beberapa eksekutif pada level middle. Sementara pada implementasi, hampir semua level di dalam organisasi itu terlibat. Mulai dari top level yang menyusun arahan-arahan yang bersifat umum, kemudian ke level middle yang berupaya untuk menerjemahkan arahan-arahan tadi ke dalam sesuatu yang dapat dikerjakan. Middle manager memiliki peran yang sangat besar di sini karena dia harus mampu untuk mentranslate bahasa-bahasanya eksekutif pada level atas untuk dapat dikerjakan oleh manajer-manajer yang berada di level bawah.